Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Deka di sini ya. Jadi di video kali ini saya ada sebuah monitor ya teman-teman, dengan kerusakan sebagai berikut ya teman-teman. Ya, jadi monitor ini dia nyala mati, nyala lagi, mati lagi, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Dan untuk gambarnya juga kalian bisa lihat ya. Jadi gambarnya itu ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi terus dia nyala mati seperti itu teman-teman. Untuk mereknya ya, mereknya LG. Jadi kita akan bongkar monitornya. Oke teman-teman, jadi ini mesinnya sudah saya bongkar ya, dan ini LCD nya ya, dan monitor yang sebesar itu ya, mesinnya sekecil ini teman-teman. Jadi mesinnya sangat kecil untuk mainboardnya ya, dengan power supply yang sebesar ini ya. Jadi power supply nya cukup besar ya. Oke teman-teman, jadi tadi setelah saya ganti elko ya untuk di power supply nya, ternyata gagal ya. Jadi masih nyala mati terus ya. Dan setelah saya cek mendalam ya, nyalakan power supply ya atau monitor ini, namun tanpa menggunakan tikon ya, atau ini saya lepas ya tadi, dan saya nyalakan dengan posisi lampu backlightnya saja yang saya hidupkan ya. Jadi tanpa menggunakan tikon atau panel ini ya, berhasil nyala ya teman-teman. Dan otomatis saya curiga di tikonnya ini ya, jadi untuk jalur ke layar dan tikonnya ini ya. Dan setelah saya buka ya, ternyata sana banyak korosi teman-teman. Saya tidak tahu ya ini bisa diselamatkan atau tidak, namun saya akan berusaha. Oke teman-teman, jadi ini panelnya tadi saya cuci ya. Jadi di belakang panelnya tadi itu banyak korosi ya. Jadi di frame ya, di framenya bagian sini, di tepi-tepi ini kan itu banyak yang korosi gitu kan. Nah terus di tengah ya, di tengah tadi di belakang LCD itu kayak ada semacam cairan, dan itu sebabnya ya, itu saya cuci dan ini dah saya jemur ya sekitar 3 jam ya, lalu saya pasang dan
hasilnya ternyata aman ya. Jadi sudah tidak nyala mati dan nyala mati ya. Tadi awalnya saya pikir itu elko nya ya teman-teman, karena tegangannya dia drop ya. Jadi yang harusnya 5 volt dan berubah menjadi 4 volt ya. Jadi harusnya kan 5 volt. Dan setelah saya ganti elko ternyata tetap ya, jadi tetap nyala mati. Lalu saya cabut ya kabel fleksibel yang menuju ke tikon atau ke panel itu kan. Lalu saya nyalakan teman-teman, dan ternyata untuk backlightnya tidak nyala mati dan nyala mati ya. Jadi aman ya. Dan disitu saya sudah curiga ya, bahwa tikon atau di bagian panelnya yang short ya, atau yang rusak. Dan setelah saya bongkar panelnya ternyata yaitu ada semacam cairan dan banyak korosi itu teman-teman. Jadi ini belum saya rapikan teman-teman ya. Itu belakang panelnya ya, atau mika yang di belakang panel itu. Dan itu saya pasang cuma satu saja teman-teman, dan mungkin saya akan rapikan ya nanti ya. Dan ini teman-teman yang saya maksud ya, jadi ada kayak semacam cairan gitu kan. Nah, jadi ini seperti inilah ya. Ini posisinya tepat di belakang panel ya. Jadi nah seperti itu teman-teman. Dan ini baunya itu sangat tidak sedap ya teman-teman ya. Jadi sebab itulah panelnya saya cuci ya teman-teman. Dan ini mungkin tidak akan saya pakai lagi ya teman-teman ya. Mungkin saya akan buang ya, dan saya akan pasang yang aman ya, yang bagus-bagus saya pasang lagi. Dan yang ini saya tinggal saja ya teman-teman. Jadi ini belakang panelnya yang cangkangnya ya, cangkang besinya ya, atau platnya itu wah sudah korosi ya, banyak yang korosi. Dan ini sudah saya bersihkan, saya jemur ya, tadi habis saya cuci ya. Dan ini untuk frame sampingnya ya teman-teman. Jadi kondisinya parah ya, jadi korosi parah teman-teman. Dan tadi ada semacam serbuknya itu kan, itu sudah saya cuci teman-teman. Dan ini sudah maksimal ya bersihnya ya. Mungkin nanti saya akan kasih isolasi ya untuk yang melekat ke fleksibel layar itu kan, fleksibel LCD ya, untuk yang di COF nya itu, supaya aman ya, supaya tidak short ya. Ini masih saya jemur ya, supaya benar-benar kering. Dan LCD pun masih menyala ya. Jadi mungkin karena banyak korosi ya. Jadi karena banyak korosi menyebabkan protek ya. Jadi sehingga dia mati, nyala mati gitu ya teman-teman. Tadi awalnya saya pikir itu elko-nya teman-teman, makanya saya langsung saya ganti ya, karena tegangannya juga drop ya. Saya akan rapikan teman-teman.
Oke teman-teman, jadi ini dia monitornya teman-teman, sudah saya rapikan ya dan sudah saya rakit. Jadi kesimpulan video ini, elko nya tidak jadi rusak ya, dan ternyata kerusakan ada di belakang layar ya, jadi ada semacam kayak cairan ya. Dan untuk framenya ini ya, banyak yang berkarat ya, jadi serbuk karatnya itu menempel di kabel fleksibel ya, dan tikot ya, jadi kemungkinan besar kerusakannya karena serbuk karatnya tersebut ya. Dan setelah saya bersihkan LCD-nya ya, saya cuci menggunakan air rinso ya teman-teman. Jadi proses pencuciannya saya tidak bisa merekod ya, karena mungkin kalau direkod ya banyak waktu ya yang terbuang ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk monitor ini saya tidak ganti ya, tidak ada yang ganti. Saya cuman bersihkan dari cairan yang gilani itu ya teman-teman. Jadi di sini ada kayak semacam cairannya ya. Mungkin ya ini ya teman-teman video yang saya punya kali ini ya. Jadi mohon maaf jika ada salah ya, atau tutur kata yang kurang berkenan ya. Jadi mohon maaf. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.